Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada pembahasan penanaman rukun Islam pada anak. Pagi ini kita akan lanjutkan poin keempat, yaitu pembiasaan sedekah, yaitu merangsang empati anak untuk mau berbagi, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini untuk menumbuhkan ya ke sensitif sosialnya agar ia turut merasakan kesusahan yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu kita harus melatih dan mendorong anak agar bersedekah. Walaupun itu bukan dari hartanya, dari harta kita. Dan menanamkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih mulia daripada menerima. Karena ini ada cara terbaik untuk melatih kepekaan anak terhadap sesama. Ya. Dan ketahuilah bahwa sifat dermawan tidak mungkin serta-merta muncul. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang dermawan, memiliki hati yang dermawan, jiwa sosial yang tinggi, itu tidak mungkin muncul begitu saja. Sejak kecil atau sedari kecil harus dilatih, dirangsang agar sifat itu tumbuh pada mereka. Perlu dipahami bahwa tabiat itu harus dipahat sedikit demi sedikit. Maka dari itu ya ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau anak sejak kecil tidak dibiasakan memberi, maka sampai dewasa memberi itu adalah sesuatu yang berat dan asing baginya. Sebagian anak lebih senang menerima daripada memberi, karena dari kecil dia terus menerima dan menerima dari orang tuanya. Dan tidak dirangsang untuk berbagi, ya karena ini yang susah dan sulit ya dalam kehidupan, yaitu kita mau berbagi. Dan misalnya membiasakan anak untuk menyerahkan sendiri infak dan sedekah yang kita keluarkan. Lalu memujinya ketika ia sudah mau melakukannya secara sukarela. Dan perlu kita jelaskan juga kepada anak keutamaan sedekah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang bersedekah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui hamba-hambanya. Dan kita jelaskan bahwa ada hak orang lain pada harta kita. Sampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, harta manusia, harta kita, ada hak orang lain di situ yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan jelaskan ini adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah untuk menyalurkannya sehingga anak merasa terdorong ya, tergerak untuk semangat bersedekah. Dan dia sadar bahwa harta yang dimilikinya, harta yang ada di tangannya itu adalah harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, nah ini perlu dirangsang sedari kecil ya, sedini mungkin pada diri anak.
Dan motivasi anak juga dengan firman Allah untuk segera berlomba-lomba dan untuk bersegera dan berlomba-lomba untuk bersedekah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Demikian juga ajarkan pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi anjuran dan motivasi janji-janji yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang bersedekah. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Nabi mengatakan barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma dari usaha yang baik dan tidak akan naik terangkat suatu amal ke sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangbiakkannya untuk pemiliknya, seperti kalian mengembangbiakkan anak kuda yang kecil hingga menjadi besar seperti gunung. Ya, bahwa Allah melipat gandakan harta yang kita infakkan fisabilillah. Nah, ini juga secara tidak langsung mengajarkan anak ya agar mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan hari akhirat, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Di sana Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Demikian pula kita juga harus menanamkan pada anak untuk tawadhu walaupun kita memberi, ya menghormati ya orang-orang yang kita beri. Karena kadang-kadang anak-anak itu ketika dia merasa memberi, dia mungkin bersikap semena-mena ataupun tidak sopan kepada orang yang diberi. Maka jangan lupa juga adab bersedekah, adab saat bersedekah, yaitu kita menghormati dan tidak merusak sedekah kita dengan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang yang menerima. Nah, ini perlu kita ajarkan juga kepada anak. Hingga sedekah yang dilakukannya itu betul-betul sedekah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, kita menghormati orang yang kita beri dan kita mau berbagi. Yang pertama kita mau berbagi, tumbuh pada jiwanya, pada dalam hatinya ya semangat untuk berbagi. Yang kedua, ya setelah semangat berbagi itu tumbuh, semangat kesadaran untuk menghormati, bersikap tawadhu walaupun memberi. Ya, walaupun posisinya adalah dia memberi, tapi dia tetap menjaga ketawaduannya, kerendahan hati. Nah, itulah hakikat dari kedermawanan, yaitu menghindarkannya dari sifat sombong. Kadang-kadang ya ketika orang itu memberi lalu dia bersikap sombong, ya. Nah, ini perlu kita arahkan ya, sedekah yang kita biasakan pada dirinya itu disertai dengan adab dan akhlak. Nah, sehingga dia betul-betul bisa menjadi sosok seorang yang dermawan, murah hati. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Ajarkan juga kepada anak ketika kita bersedekah, walaupun jumlah yang disedekahkan itu sedikit, tidak menghalanginya untuk berbagi. Ya. Nah, ini juga perlu ya, karena kadang-kadang sebagian orang bersedekah itu agak segan kalau jumlahnya kecil. Ya, maka ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk mau bersedekah walaupun nilainya tidak seberapa. Karena di sini yang ingin kita tumbuhkan pada jiwa si anak adalah semangat untuk berbagi, ya. Seperti membacakan kepadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma dibagi dua, ya. Jadi di sini yang kita ingin tumbuhkan pada diri anak adalah semangat untuk berbagi kepada sesama, ya, kebiasaan untuk memberi walaupun itu tidak besar. Ya, demikian juga ajarkan kepada anak ya bahwa setiap hari ada malaikat ya yang mendoakan orang-orang yang bersedekah.
bahwa ada malaikat-malaikat yang senantiasa berdoa untuk orang yang bersedekah dan juga berdoa keburukan atas orang yang bakhil dan kikir, yang tidak mengeluarkan hartanya, yang tidak mengeluarkan hak hartanya. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah datang satu hari bagi seorang hamba pada pagi hari, ya, kecuali turun dua malaikat pada pagi itu. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu balasan yang baik. Berilah balasan yang baik bagi orang yang bersedekah. Ini doa malaikat untuk orang yang bersedekah, ya, di hari itu. Wa yaqulul akhar, adapun malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kemusnahan atas orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah. Ya, salah satu di antara keutamaan, ya, nilai positif yang kita dapatkan dari membiasakan bersedekah ini adalah untuk mengikis dan membuang sifat kikir, bakhil, pelit pada anak. Ya, karena kadang-kadang itu ada pada diri anak, ya, tabiat-tabiat yang dibawa lahir. Tapi itu bisa dirubah, apalagi kita merubahnya sedari kecil ataupun kita mengarahkannya sejak kecil. Sering kita lihat anak-anak dia nggak mau berbagi mainannya, ya, kepada yang lainnya. Nah, ini kalau dibiarkan, ya, selaku orang tua kita harus mengarahkan anak-anak kita itu apabila ada bibit-bibit kikir atau bakhil seperti itu, ya, kita arahkan untuk mau berbagi, ya, mau berbagi hal-hal yang kecil, misalnya mainannya dia mau berbagi, bermain bersama, itu untuk mengikis dan membuang sifat sifat kikir dan bakhil pada dirinya, supaya itu tidak terbawa sampai dia dewasa, sehingga sudah terbiasa dia tidak mau berbagi, ya, cenderung egois, selfish, dan protektif terhadap apa yang dimilikinya. Dan itu akan melahirkan sifat bakhil. Lama-lama itu akan mengkristal menjadi sifat bakhil dan kikir. Dan orang yang bakhil dan kikir ini, bahayanya adalah bisa-bisa mereka mengabaikan kewajiban zakat. Ketika Allah mungkin menitipkan harta kepada mereka, karena sifat bakhil dan kikir itu yang begitu tertanam dalam hati mereka, hingga untuk berzakat aja berat. Kadang-kadang banyak orang hari ini punya harta tapi tidak mau tahu tentang kewajiban zakatnya. Ya, hari ini kalau kita bicara bagaimana mengembangkan usaha, bisnis, pelatihan bisnis, mungkin banyak yang mau, banyak yang semangat, ya, untuk melipat gandakan harta, bagaimana bisa jadi berlipat-lipat dengan cara yang halal, kan begitu, ya. Wah, seneng itu, banyak yang tertarik gitu. Tapi kalau giliran pembahasan sedekah, kewajiban zakat, ya, tidak seramai kalau kita buka misalnya pelatihan bisnis sukses, jadi pengusaha sukses. Wah, itu banyak yang ikut, banyak yang tertarik itu. Tapi bagaimana mengeluarkan harta, apa saja hak harta kita, wah, itu agak berkerut kening itu, dan agak curiga kepada panitia itu. Ini maunya apa ini? Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang kita bicara tentang sedekah seolah-olah kita kita menodong orang begitu, ya. Wah. Nah demikian. Jadi mungkin kita sebut benih-benih kekikiran ataupun kebakilan itu tertanam pada jiwa manusia, ya, pada diri kita. Allah mengatakan, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Nah, maka pada anak-anak kita, ya, ini perlu kita tanamkan kepada mereka, kita biasakan, kita arahkan jiwa mereka untuk mau berbagi dan membersihkan hati mereka dari sifat-sifat buruk, yaitu bakhil dan kikir. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah.
Ya, mudah-mudahan dengan pembiasaan yang terus-menerus, karena ini perlu latihan ya, berbagi itu perlu dilatih ya. Karena hakikat sedekah itu kan berbagi, baik apapun bentuknya, mulai dari bentuk-bentuk yang paling kecil sampai yang paling besar. Bentuk-bentuk yang kecil ya misalnya ya berbagi hadiah, pemberian ya, sampai nanti ketika dia mungkin sudah sukses, dewasa ya, punya harta yang banyak, Allah menitipkan harta kepadanya, dia mau bersedekah dalam skala yang lebih besar, misalnya berwakaf ataupun ya apa namanya, memberikan hibah dan lain sebagainya ya. Nah, tidak berat baginya untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi penanaman ini harus dilakukan sejak kecil ya sehingga itu menjadi suatu kebiasaan dan mudah dia lakukan anak-anak kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang keempat, ya, ini berkaitan dengan kewajiban zakat ya sebenarnya. Walaupun kita katakan anak kalau punya harta juga wajib dikeluarkan zakat hartanya karena kewajiban zakat itu berkaitan dengan harta ya, bukan berkaitan dengan individu ya. Sehingga ini pendapat yang paling sahih ya bahwa harta anak-anak juga dikeluarkan zakatnya walaupun mereka belum balik ya dengan alasan mereka belum mukallaf ya. Mereka memang belum mukallaf tapi harta ada hak di situ yang harus dikeluarkan. Wallahu alam bisawab. Sehingga pengelola harta anak yatim itu harus bisa mengelola harta itu supaya tidak habis dimakan sedekah. Tidak habis dikeluarkan untuk zakat sehingga ketika dia sampai pada usia rusyd yang harta sudah layak untuk diserahkan kepadanya, ada harta yang bisa diserahkan kepadanya. Dia bisa memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya. Tapi kalau harta itu habis, tidak dikelola, tidak ditangani dengan baik, ya mungkin habis, ya dikeluarkan untuk zakat, ya. Nah demikian. Maka Nabi melarang pengelolaan harta anak yatim ini diserahkan kepada orang yang tidak cakap untuk mengelola harta. Oleh karena itu Nabi melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengelola harta anak yatim karena beliau tidak cakap untuk mengelola harta. Ya, Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la ta'ammaranna wala bainasnaini wala tawallayanna mala yatim." Wahai Abu Dzar, jangan kamu memimpin walaupun yang dipimpin cuma 2 orang dan jangan kamu mengelola harta anak yatim. Itu pesan Nabi kepada Abu Dzar. Ya karena ya tentunya setiap orang harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, nah karena ketidakcakapan Abu Dzar di dalam 2 hal itu Nabi melarangnya. Nah, tidak semua orang ya punya kecakapan untuk jadi pemimpin. Ya, dan tidak semua orang juga punya kecakapan untuk mengelola harta. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, juga banyak ya keutamaan sedekah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, misalnya ya sedekah merupakan sumber keberkahan bagi harta. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan ya mencurahkan karunia dan rahmatnya kepada seseorang, melipat gandakan rezekinya dan lain sebagainya ya. Ya, itu berkaitan dengan sedekah ini. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian yang kelima, pengenalan ibadah haji dan umrah juga. Ini rukun Islam yang terakhir, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Apabila memungkinkan, ajaklah anak-anak untuk menunaikan ibadah ini. Kalau mungkin ya, kalau tidak mungkin ya mungkin umrah ya. Karena ya pengalaman perjalanan haji ataupun umrah ini akan menanamkan suatu nilai kepadanya ya, pemandangan Ka'bah, Masjidil Haram, Safa Marwah dan semua syiar-syiar yang ada di tanah haram itu akan membekas dalam hati mereka. Ya minimal akan tumbuh kecintaan kepada 2 tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Dia bisa melihat ya perkumpulan kaum muslimin dalam jumlah yang besar. Ya ini untuk
menanamkan pada jiwa anak juga ya, kebanggaan menjadi seorang muslim, bahwasanya Islam adalah agama yang besar. Mungkin ya anak-anak kita itu belum pernah melihat ya, ya sholat berjamaah dalam jumlah manusia yang sangat banyak ya. Nah, itu adalah pemandangan yang akan menghadirkan suatu pengalaman tersendiri bagi anak ya, dan akan muncul kecondongan hatinya untuk kembali ke tanah suci ya. Ini adalah doa Nabi Ibrahim memang, faja'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, yaitu kepada tanah suci ini. Dan khususnya kepada anak-anak ya, kalau memungkinkan dan apabila kita memiliki kelebihan ataupun kemudahan dalam hal rezeki. Ya, nah, tidak ada salahnya kita membawa serta keluarga kita, anak-anak kita untuk pergi umroh. Ya, kalau haji mungkin ada pembatasan usia di negara kita. Tapi kalau umroh kan tidak ada batasan usia. Nah, itu bisa kita bawa mereka ya untuk mengerjakan ibadah yang agung tersebut. Ya, walaupun kewajiban haji mereka tidak gugur ya dengan kita bawa ke tanah suci untuk mengerjakan haji, tapi kita dapat pahalanya. Ya, orang tua dapat pahala dari hal tersebut. Ya, nah demikian ya. Jadi ini perlu kita pikirkan ya untuk bisa menyertakan anak-anak kita di dalam perjalanan ibadah yang agung tersebut. Nah, demikian pula dengan kalimat talbiyah, doa orang-orang yang bertawaf, salat orang-orang yang bertaubat, dan di sana dia bisa lihat orang-orang berdoa dengan kesungguhan hati dan pemandangan yang mungkin tidak dia lihat di tanah airnya ataupun di tempatnya di rumahnya ya. Jadi semua aktivitas rohani tersebut insya Allah akan memberikan pengaruh positif bagi jiwa anak. Wallahu a'lam ya. Nah, lebih dari itu, kita sebagai orang tua yang membimbing mereka itu turut mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Ya, seperti ya seorang wanita yang mengangkat anaknya yang masih kecil ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapat pahala haji? Maka Nabi menjawab, iya, dia dapat pahala haji karena dia melakukannya, ya dia ikut melaksanakannya. Dan kamu juga mendapat pahalanya. Ya, jadi orang tua juga dapat pahala. Ketika dia membawa anaknya untuk haji ataupun umroh, dia dapat pahala. Selain anak itu juga dapat pahala. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, dan ini adalah satu kita katakan pendidikan ya yang baik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu menyertakan mereka di dalam perjalanan ibadah, safar ibadah, ya. Ya mungkin di dalam perjalanan umroh ataupun haji itu kita banyak waktu bersama mereka, berbincang-bincang, atau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang sifatnya itu sangat penting ataupun khusus, ya, itu bisa mungkin kita sampaikan kepada mereka, kita tanamkan kepada mereka di dalam perjalanan ibadah tersebut. Ya, nah demikian. Ya karena tentunya hati itu lebih siap untuk menerima nasihat pada saat-saat perjalanan seperti itu. Ya mungkin hati itu keras, mungkin hati itu tertutup. Ketika dalam kondisi ya mungkin orang itu tidak berada di dalam perjalanan ibadah. Ya misalnya di tanah air ataupun di rumah, ya dalam kondisi normal, ya mungkin dia susah untuk menerima nasihat. Tapi di dalam perjalanan ibadah tersebut, perjalanan umroh ataupun haji, ya hati manusia itu lebih lembut untuk menerima nasihat. Ya, ya dia mungkin lebih siap untuk menerima nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan. Banyak orang yang dapat hidayah dalam perjalanan ibadah tersebut, baik itu haji maupun umroh, ya terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, terbuka hatinya untuk bisa merubah diri, ya terbuka hatinya untuk merubah perilaku, ya pada saat dalam perjalanan ibadah tersebut, ya banyak cerita-cerita tentang hal itu, ya yang sebelumnya susah untuk menerima hidayah, ya
yang pahamnya menyimpang. Nah, ketika dalam perjalanan dia dengar nasihat, walaupun nasihat itu tidak ditujukan khusus kepadanya, tapi ada momen di mana hati itu terbuka dan dia mau menerima nasihat tersebut. Maka sepulangnya dari perjalanan itu dia berubah. Nah, kita harapkan anak-anak kita juga seperti itu ya. Ada tabiat-tabiat yang perlu kita luruskan, mungkin momennya ya pada saat ya kita berjalan bersamanya di dalam perjalanan ibadah tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Dan ini ya tentunya salah satu keuntungan yang kita dapatkan. Selain kita dapat pahala ya, kita juga dapat keuntungan dari bisa menanamkan ya nilai-nilai ya kepada nilai-nilai positif, nilai-nilai agama ya kepada anak-anak kita di dalam perjalanan ibadah itu. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Maka jangan bakhil ataupun pelit untuk mengeluarkan sebagian harta untuk membawa serta mereka ibadah. Ya, nah, karena tadi ya sebagian orang mungkin beranggapan wah ini masih kecil, nggak ada nggak gugur kewajibannya juga dan lain sebagainya sehingga ada juga yang karena kebakilannya juga nggak mau, padahal dia mampu ya nggak mau membawa serta anak-anaknya untuk ibadah. Wallahu alam bisawab. Taib. Itu bagi yang berkelapangan rezekinya ya. Nah kemudian setelah itu kita sampai kepada tingkatan agama yang tertinggi yaitu ihsan. Nah ini perlu dilakukan pengajaran ya, pembelajaran tentang ihsan. Dan ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Ajarkan ihsan kepada anak. Ya, ihsan dalam dua dimensinya maknanya, yaitu melakukan segala sesuatu dengan baik, melatih anak untuk bersikap profesional dalam setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, itu ihsan salah satu maknanya. Dan juga ihsan dalam makna yang kedua yaitu mengasah keikhlasannya ya, bahwa dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, amal-amal saleh itu tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Ya mengasah keikhlasannya sehingga menjadi lebih tajam lagi ya, lebih baik lagi. Nah, yaitu dia menanamkan dalam jiwanya ya amal yang berorientasi akhirat. Ya, tidak mengharapkan balasan yang lebih, balasan yang kontan, balasan yang segera dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi dua dimensi makna dari ihsan tadi. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, makna yang pertama yaitu ihsan bermakna profesionalisme di dalam ya, kebaikan di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala urusan. Ya, jadi kita melatih anak ketika kita beri tugas dan tanggung jawab. Ya, kadang-kadang anak itu kan ya, dia sesukanya ataupun seenaknya mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, ini perlu diasah agar ketika dia menangani suatu pekerjaan ataupun tugas ataupun tanggung jawab, dia kerjakan, dia selesaikan, dia lakukan itu dengan baik. Ya, itu perlu dilatih karena kita lihat sebagian anak itu ya kalau disertai tanggung jawab, tuntas tanggung jawab itu. Ya, nah, ini ada anak yang nggak peduli. Ya, asal-asalan dia kerjakan, misalnya kita suruh dia ya, menyapu atau membebankan kepadanya satu tugas dan tanggung jawab, dia asal-asalan mengerjakannya, ya. Ya, yang mana terpaksa orang tua mengulangi lagi tugas tersebut ataupun pekerjaan itu. Ya karena ya itu anak belum terlatih. Maka dilatih mereka untuk menumbuhkan sikap profesional di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah ini perlu latihan sejak kecil ya. Nah, sebagian anak ada yang teliti mengerjakan tugasnya. Dan anak yang lain ya asal-asalan dan nggak mau tahu. Ya. Nah yang penting dia anggap sudah selesai padahal masih berantakan begitu ya. Nah, jadi ini perlu latihan, ya, pembiasaan ya dari kecil. Karena itu adalah ihsan, salah satu makna ihsan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala urusan.
Ini salah satu makna ihsan di dalam agama kita, di dalam syariat, di dalam konteks syariat ya. Maka Nabi menyontohkan menyembelih hewan saja harus profesional. Ya misalnya menajamkan pisau, membuat nyaman hewan yang akan disembelih ya. Dan cara-cara lain yang itu menghasilkan ya satu penyembelihan yang baik. Ya, tidak menyiksa hewan, tidak merusak hewan yang disembelih ya. Ya, ada orang yang nyembelih ayam sampai putus lehernya begitu. Padahal cukup dengan sekali sayatan saja ayam itu sudah mati ya, dan dia mati dengan tenang ayam itu. Nah, ada yang menyiksa sampai dipijak-pijak lehernya sampai putus lehernya pun ada ya. Nah, ada yang digorok tidak tembus juga itu kulit. Kenapa? Karena pisaunya tumpul. Ini kan kasihan hewan yang disembelih. Artinya itu tidak profesional. Itu contoh yang disampaikan Nabi di dalam hadis tersebut ya. Setelah Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', Nabi memberikan contoh yaitu penyembelihan ya. Menghilangkan nyawa saja itu harus profesional, nyawa hewan ini ya. Ya yang mana mungkin asal mati aja, yang penting disembelih bismillah selesai kan begitu ya. Enggak gitu juga ya, harus profesional di dalam melakukan penyembelihan. Nah, kalau enggak biasa nyembelih ya jangan coba-coba menyembelih ya, nanti akan menyiksa hewan itu. Ya hewan yang enggak mati ya ataupun sekarat begitu ya. Nah, hingga menyebabkan ya kita katakan kerusakan pada hewan itu, pada daging hewan itu. Wallahu alam bisawab. Jadi ini harus kita lakukan dari kecil kepada anak. Pembiasan ini harus kita lakukan sejak dini yang membuatnya menjadi pribadi yang teliti, ya, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Profesional di dalam menangani apapun tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Ini harus ditubuhkan ya sejak kecil. Demikian juga ihsan bermakna tadi ya menuju tingkat keikhlasan yang lebih tinggi ya dengan muraqabah. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, makna ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihatmu. Ya, menanamkan kesadaran muraqabah pada diri anak bahwa dia senantiasa selalu diawasi, sehingga ketika anak tidak bersama kita ya, ketika anak di luar pantauan dan pengawasan kita, dia tetap lurus. Karena tidak mungkin kita akan selalu bersama anak-anak kita, apalagi anak-anak kita akan beranjak dewasa. Ya, dia akan mencari ya pergaulan di luar sana ya. Nah, lepas dari pengawasan dan pantauan orang tuanya. Nah, jadi kesadaran muraqabah ini akan menjaganya ya, akan mengawasinya. Ya, dia punya kesadaran sendiri karena dia ada di dalam jiwanya muraqabah tadi, bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tuanya tidak mengawasinya. Dan ini adalah suatu perkara yang paling penting sebenarnya untuk ditumbuhkan pada anak. Salah satu efeknya adalah anak itu jujur. Ini tanda-tanda indikasi bahwa muraqabah itu sudah tertanam pada diri anak. Anak itu mau jujur sama orang tuanya. Ya. Itu indikasinya, indikatornya itu. Kalau anak sudah ketahuan suka berbohong, senantiasa berbohong, ya kadang-kadang orang tua tahu itu anaknya berbohong, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadar muraqabah yang tipis, bahkan mungkin nggak ada. Ya, sehingga dia berani berbohong, dia merasa orang tuanya berhasil dia bohongi, padahal mungkin orang tuanya tahu dia berbohong, ya. Nah, ini menunjukkan tidak adanya muraqabah, apalagi terjadi berulang-ulang, selalu dan terus-menerus. Anak suka menyembunyikan sesuatu. Nah, ini adalah indikasi, ya, karena sesuatu yang disembunyikan itu pasti sesuatu yang nggak beres, gitu ya, biasanya, ya. Nah, jadi keterbukaan, kejujuran anak kepada orang tua ini adalah hasil dari penanaman muraqabah, ya, sejak kecil, sehingga dia berhasil dan bisa melaksanakan sabda Nabi,
Ya, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, dia lurus ya baik itu di dalam pantauan orang tua maupun tidak. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Nah, ini mengajarkan kepada anak kedekatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa Allah senantiasa melihat gerak-geriknya, perbuatannya, mendengarkan ucapan-ucapannya ya dan mengetahui segala isi hati manusia. Ya, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita surat Asy-Syu'ara ayat 218 219 alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud ya. Nah, demikian dalam kondisi ibadah ya kita juga harus meraqabah apalagi di luar ibadah ya. Saat ibadah ya Allah mengawasi ibadah kita. Apakah kita khusyuk atau tidak? Ya, apa yang kita pikirkan Allah Maha tahu. Nah, demikian ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya semenjak kecilnya ya, dilatih dari kecil ya ihsan ini ya. Sikap ihsan ini ataupun ihsan ini kepada anak-anak kita dengan dua dimensi maknanya tadi. Yang pertama adalah ihsan bermakna kebaikan di dalam melaksanakan segala tanggung jawab ya, baik itu tanggung jawab dunia maupun tanggung jawab agama. Kemudian ihsan bermakna muraqabah ya, yang tadi kita sampaikan. Ihsan yang pertama itu diambil dari sabda Nabi, ya innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Dan yang makna yang kedua itu diambil dari hadis Nabi ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya anak-anak kita itu bisa mencapai tingkatan agama yang tertinggi ini yaitu ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya syukran jazakallah khair barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani, dua pembahasan yaitu mendidik anak untuk terbiasa bersedekah dan juga penanaman pendidikan dini dan untuk mencintai atau mengetahui ibadah haji dan umroh. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat. Baik Ustadz, yang pertama ini ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya dikelilingi keluarga dan tetangga yang sukanya pergi ke dukun atau bahkan berprofesi sebagai dukun. Terhalang. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menikah dan dibawa oleh suami. Sekarang saya sudah memiliki anak. Saya ingin menjenguk orang tua, tapi saya takut anak saya diganggu dengan makhluk halus yang pernah pernah terjadi pada saya dulu, atau sesuatu yang buruk yang lainnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya ingin pulang menjenguk orang tua saya, tapi anak saya takut menjadi korban. Iya. Ya, tentunya menyambung silaturahim dengan orang tua itu adalah satu yang wajib kita lakukan ya. Nah, tentunya kita di mana saja ada potensi gangguan makhluk halus ya terhadap anak-anak kita, itu sudah kita bahas ya. Jangan sampai setan menjamah anakmu, kan kita sudah bahas itu di poin-poin sebelumnya bahwa ya anak kalau belum bisa baca zikir pagi dan petang sendiri dibacakan oleh orang tuanya, ya itu salah satu cara kita untuk memproteksi anak dari gangguan makhluk halus atau makhluk gaib ya, yaitu para jin yang durhaka, yang jahat ya. Dan
ya itu tidak menghalangi kita untuk mengunjungi orang tua. Ya tentunya juga tidak perlu berlama-lama ya. Bisa kita kunjungi pagi ya, petang mungkin sudah pulang, tidak perlu bermalam ya, orang tua dijenguk saja sudah senang sebenarnya ya. Tidak perlu sampai menginap gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita bisa menggabungkan antara hal tersebut. Ya kita bisa memproteksi anak kita dari gangguan ya apa namanya makhluk halus ataupun makhluk gaib, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita menyambung silaturahim dengan orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau pada hari ini mungkin ya bisa dengan telekonferensi ya, dengan video call atau sejenisnya ya, apalagi masa PSBB ya, sekarang ini ya, mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kalau tidak bisa dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan orang tua ataupun bersilaturahim bertatap muka dengan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, pendidikan anak usia prasekolah itu diberikan praktek tata cara haji dan umroh. Apakah hal tersebut efektif, Ustaz? Ya, itu salah satu hal yang mungkin bisa kita perkenalkan sejak dini kepada anak ya. Tata cara manasik haji dan umroh yang benar ya, sesuai dengan apa namanya tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk melaksanakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khuzu anni manasikakum. Apalagi ibadah haji dan umroh hari ini banyak dicampuri dengan hal-hal bid'ah ya, hal-hal yang menyimpang dan menyalah. Ya mudah-mudahan pembekalan haji dan umroh sejak dini itu akan menjadi modal dan bekal baginya untuk melaksanakan ibadah itu di kemudian hari ya. Mana tahu, kita nggak tahu, mereka baru berkesempatan dan punya kemampuan melaksanakannya setelah kita tidak ada di dunia, mungkin saja. Tapi pembekalan itu sudah ada pada mereka ya. Perlu hal itu dilakukan ya. Banyak sekarang ini misalnya pada musim-musim haji dan pada musim-musim haji ya, itu dilakukan manasik haji untuk murid-murid TK ataupun playgroup ataupun SD ya, dan sejenisnya, itu bagus untuk dilakukan ya, dan itu memberikan satu pemahaman kepadanya tentang pelaksanaan haji dan umroh yang benar, dan memperkenalkan beberapa zikir dan doa yang dibaca khusus di dalam ibadah haji, misalnya talbiyah ya. Ya kalau tidak diperkenalkan sejak kecil, mungkin ya kita nggak tahu apakah dia mampu sampai besarnya, sampai dewasanya untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh itu. Karena itu kan berkaitan dengan kemampuan finansial. Tapi minimal dia pernah menyuarakan talbiyah ya. Walaupun nanti pada akhirnya dia nggak punya kemampuan untuk pergi ke tanah suci, kita nggak tahu ya, rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian ya, jadi itu satu yang perlu juga ya, diajarkan kepada anak-anak ya. Nah manasik haji, walaupun itu bukan tujuannya untuk berangkat haji dan umrah, untuk memperkenalkan cara yang benar, cara yang sesuai dengan sunnah di dalam pelaksanaan haji dan umrah. Seperti yang kita ketahui bersama hari ini ya, banyak pelaksanaan haji dan umrah itu yang bercampur dengan perkara-perkara yang apa namanya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, alias bid'ah. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang terlanjur suka berbohong dan tidak mau dekat dan curhat kepada orang tuanya, dan juga cenderung sulit untuk diatur dan diarahkan, Ustaz? Ya, orang tua harus cari sebabnya ya. Tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Kira-kira demikian bunyi pepatahnya. Nanti ada di sini juga ya, pembahasan tentang mengapa anak suka berbohong. Ada sebab-sebab yang mendorong anak itu untuk berbohong. Ya, anak itu tidak mungkin tiba-tiba saja kepikiran untuk bohong. Pasti ada sebabnya. Ya, maka orang tua harus mencari tahu sebab itu. Boleh jadi karena faktor lingkungan, ya, atau kedekatannya dengan seseorang yang menanamkan dan mengajarkan dia bohong, ya. Nah, dan faktor-faktor lain bisa jadi karena ya dia ada masalah, dia ingin lari dari masalah itu dengan caranya sendiri, ya. Nah, ya bisa itu lingkungan sekolah, lingkungan pergaulannya dengan tetangga ataupun dengan keluarga kita, ya, dengan karib kerabat kita.
Ya, itu bisa jadi itu adalah atau salah satu dari keduanya, ayah ibu mengajarkan bohong. Tanpa terasa ayah ibu ini mengajarkan anak itu bohong, ya. Lalu lucunya orang tua itu sendiri yang terkejut ketika anaknya bohong. Padahal yang mengajarkan bohong adalah kedua orang tuanya sendiri atau salah satu dari kedua orang tuanya. Nah, demikian. Jadi coba cari tahu. Karena anak ini lahir di atas fitrahnya ya. Ya, tidak mungkin dia tiba-tiba mau berubah dari fitrahnya tanpa sebab begitu. Nah, coba orang tua kadang-kadang kita orang tua sebagai lingkungan terdekat yang tidak mampu menjaga fitrah itu atau rusak karena faktor-faktor eksternal ya, lingkungan-lingkungan di luar rumah. Nah, ini yang harus kita selesaikan masalahnya dari akarnya ya, cari tahu sebabnya dan selesaikan dari akarnya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, kadang-kadang sangat tidak bijak ya, orang tua menghukum anak karena anaknya berbohong tanpa mengurut musababnya ya. Nah, ini anak itu akan parahnya kalau dia merasa kita katakan imun ya terhadap hukuman-hukuman itu. Maka berbohong itu menjadi satu watak dan tabiatnya. Ya, hukuman tidak dia takuti lagi akibat dia berbohong. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, maka dari itu ya tentunya kita harus mencari tahu latar belakang dia berbohong itu apa. Nanti akan ada pembahasannya di sini ya. Ya, jadi jangan buru-buru untuk menghabisinya dengan hukuman ya ataupun cercaan, celaan ataupun menjatuhkan stigma buruk terhadap anak ini ya dengan menjulukinya pembohong dan lain sebagainya. Itu akan merusak pribadinya ya kejiwaannya, mentalitasnya, dan ini sangat berbahaya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Nah, tidak simpel untuk meluruskan anak yang suka berbohong memang. Cuma segala sesuatu seperti yang disebutkan tadi, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Ya, wallahu alam bisawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khairan atas sebenarnya demikian 3 pertanyaan kami angkat di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan, kami tunggu. Halo. Iya, belum ada yang terkoneksi. Baik, Ustadz, kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Dan pada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana sedekah seperti apakah yang dapat menolong kita setelah meninggal, Ustadz? Apakah mendidik anak juga untuk bersedekah, kemudian anak tersebut bersedekah, sepeninggal kita akan sampai kepada orang tuanya? Ya, sedekah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah ya tentunya. Kalau yang wajib ya tentunya itu satu kewajiban, di samping kita mendapatkan pahala dari melaksanakan kewajiban ya tentunya kita juga ya mendapatkan keuntungan di dunia dari sedekah yang kita keluarkan ya. Kebaikan dari sedekah itu pasti ada ya, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang banyak juga balasan sedekah itu kontan di dunia ya. Ada hadis da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Itu salah satu contoh bahwa sedekah itu pahalanya bisa kontan di dunia. Selain ya pahala yang akan Allah berikan berlipat ganda nantinya di akhirat. Nah, kemudian keuntungan lainnya kita mengajarkan anak bersedekah adalah ya mudah-mudahan nanti sepeninggal kita, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, dia mau bersedekah untuk orang tuanya. Karena ini adalah kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada dirinya. Kita harapkan setelah kita mati dia masih kepikiran untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Tidak banyak anak yang mau berbakti kepada orang tua seperti ini. Kalau tidak, memang ditanamkan sejak kecil bahwa orang tua membuatnya gemar dan suka senang bersedekah. Dan dia anak ini kita katakan merasakan hal itu setelah dia dewasa. Bahwa ini adalah hasil didikan orang tua, ayah ibunya. Maka anak-anak seperti ini yang kemungkinan besar punya potensi untuk bersedekah atas nama orang tua, ya, wallahu alam bisawab. Dan juga di samping itu, walaupun dia bersedekah atas nama
dirinya sendiri, ya kita selaku orang tua itu dapat pahala dari kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, Nabi mengatakan mandalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyontohkan, menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, di samping itu kita dapat pahala dari kebiasaan yang kita latih kepadanya sejak kecil itu, ya, yaitu sedekah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Anda. Demikian ya untuk pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di layanan telepon di 0218236543. Nah, yang ingin bertanya langsung. Halo. Assalamualaikum. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Iya. Ini dengan Ibu Farida Fala Bisaya Maluku Utara. Di Maluku. Silakan Ibu Farida. Dikecilkan mungkin volume televisinya, Iya. Ibu Farida. Silahkan. Oh iya. Nah, Iya, iya. Iya. Ya, saya mau tanyakan Ustaz, seperti ini. ya. Seperti kita seorang pedagang terus cara membayar zakatnya itu seperti apa yang saya tanyakan. Kan modal saya misalkan 50 juta, terus yang diutang dengan pelanggan itu misalkan 25 juta. Terus apakah sisanya itu yang menjadi barang, maksudnya ini bukan dalam bentuk uang Ustadz, bukan simpanan yang diendapkan di bank atau di mana, tapi ini modal semua jadi barang, modal yang misalkan 25 juta itu jadi barang. Itu secara membayarnya, apakah yang menjadi barang itu harus diinfakkan juga atau dikeluarkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakullahi khairan. Iya, iya Ibu. Ya, jadi barang yang disimpan untuk diperdagangkan, ya menurut pendapat sebagian ulama ya, Syal-Albani berpendapat ini tidak ada zakat di situ. Barang ya benda yang disiapkan untuk diperdagangkan ya selama belum menjadi uang ataupun tabungan berupa emas dan perak. Ya, sekarang ini ya uang bentuknya ya, yang kita simpan di bank ataupun simpan di bawah bantal, ya itu yang wajib kita keluarkan zakatnya, yang kita hitung, ya. Nah demikian. Karena tidak ada perhitungan zakat barang dagangan yang dari Nabi SAW. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana perkiraannya? Sementara ya barang dagangan itu ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, ya, hal yang masih berbau spekulasi, suatu yang tidak tetap nilainya, ya maka tidak perlu dihitung dari barang dagangan itu. Yang perlu dihitung adalah keuntungan dari barang dagangan yang sudah kita dagangkan, yang laku, yang kita ambil dari situ keuntungannya, hasilnya, ya laku dia sebagai barang yang diperdagangkan, ya kita terima dalam bentuk uang, ya. Nah itu yang kita hitung sebagai harta yang perlu kita zakati. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada perbedaan pendapat memang di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa barang dagangan itu harus dihitung semua dan dikeluarkan zakatnya. Nah ini agak rumit sedikit karena di zaman Nabi juga Nabi tidak pernah menarik zakat dari barang dagangan yang diperdagangkan oleh para pedagang. Begitu banyak pedagang pada masa Nabi SAW. Nah ini juga akan merembet kepada masalah-masalah lain seperti masalah barang yang digunakan ataupun yang diputar dalam bentuk sewa menyewa, ya. Misalnya bangunan yang kita sewakan apakah kena zakatnya? Nah ini kan akan meluas sampai ya kalau kita ikuti hari ini orang-orang yang menarik zakat, bahkan ada yang menarik zakat dari gaji ya. Nah yang itu suatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Karena zakat ini sifatnya wajib dan mengikat, bisa ditarik dari orang yang punya kewajiban zakat itu oleh waliul amri ya.
maka ya itu harus mengacu kepada hal-hal yang disampaikan secara jelas dari syariat. Nah, tidak ditemukan ya ketentuan yang jelas dari syariat tentang barang-barang yang dipersiapkan untuk didagangkan ini, ya. Kecuali yang sudah laku ya, barang dagangan kita perdagangkan dan itu kita terima keuntungannya ataupun hasil penjualannya. Nah, itu dihitung ya dari hasil penjualan itu. Wallahu alam bisawab. Karena pedagang ya tentunya ada dua kemungkinan, ada pedagang yang untung, ada pedagang yang rugi. Nah, kalau kita tarik zakat secara secara bebas seperti itu, nah ini ya mungkin orang yang belum jadi pedagang mungkin belum merasakannya kan begitu ya, apalagi kondisi-kondisi tertentu. Tidak selalu pedagang itu harus dapat keuntungan kalau dia berdagang kecuali pemakan bunga kan begitu ya. Nah, itu demikian wallahu alam bisawab. Itu satu pendapat yang kita pilih. Mungkin ada pendapat-pendapat lain yang mewajibkan zakat dari harta yang diperdagangkan. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya. Taib, itu saja mungkin. Ya, sampai pertemuan kita ya. Dari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu